A. Penyembelihan. 1. Pengertian penyembelihan. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu 4 buah urat tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat besar yang terletak di bagian samping leher. Lokasi penyembelihan itu sendiri adalah bagian di antara bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Penyembelihan adalah memutuskan sejumlah pembuluh darah di leher hewan yang terletak di antara dada dan tenggorokan. Pembuluhan darah yang dipotong ini biasanya disebut urat leher, yang terdiri dari 2 pembuluh darah besar yang terletak di kedua sisi depan leher. Pembuluh darah yang ketiga adalah yang dikenal dengan tenggorokan, yang merupakan saluran pernafasan. 2 pembuluh yang keempat adalah kerongkongan, yang merupakan saluran makanan dan minuman. Bila keempat pembuluh atau urat ini diputuskan, berarti pembelihan telah terlaksana secara sempurna. 2. Dasar hukum penyembelihan. Binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yakni melalui proses penyembelihan. Adapun yang jadi dasar hukum penyembelihan binatang adalah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sabi' illa ma zakkitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam, yang artinya diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang tertanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kamu yang disembelih untuk berhala. Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana ketentuan binatang yang halal dimakan, yakni melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat. Hal ini berkaitan erat dengan jenis binatang apa yang disembelih, siapa yang menyembelihnya, dan bagaimana cara menyembelih dan apa yang dibaca saat menyembelih. Yang ketiga, rukun penyembelihan. Yang pertama adalah orang yang menyembelih, yang kedua adalah hewan yang akan disembelih, yang ketiga adalah niat penyembelihan, dan yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Selanjutnya yang keempat adalah syarat sah penyembelihan. Syarat sah penyembelihan yang pertama adalah A. Orang yang menyembelih. Syarat seseorang sah menyembelih hewan kurban yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah muslim atau ahli kitab. Yang kedua adalah berakal sehat. Dan yang ketiga adalah mumayyiz.
Yang B adalah binatang yang disembelih. Binatang yang akan disembelih wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Dan yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. C. Niat penyembelihan. Niat penyembelihan yang benar yaitu semata-mata ingin mengonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. D. Alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutus urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitinya. Ijma' ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, atau kaca yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan tulang atau kuku, ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya. 5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Yang pertama, penyembelihan hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses penyembelihan. B. Hewan yang masuk kategori maqdur alaih atau yang dapat disembelih lehernya, maka hendaknya diputuskan saluran pernafasan, saluran makanan dan minuman, dan dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. Sedangkan hewan dalam kategori gairul maqdur alaih atau tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya asalkan hewan itu mati karena luka itu. C. Membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihan. Yang keenam adalah kewajiban dalam penyembelihan. Penyembelihan wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas atau leher bagian bawah. Kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihannya hukumnya haram dimakan. Jika al-hulkum atau al-mari yang sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup untuk penyembelihan walaupun al-wadajain atau urat nadi pada leher tidak terpotong. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Wardatul Tsani. 7. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. A. Binatang dihadapkan ke arah kiblat. B. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan. C. Menggunakan alat yang tajam. D. Memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher. E. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya. F. Membaca basmalah. G. Membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. H. Mempercepat proses penyembelihan. 8. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. A. Menyembelih dengan alat yang tumpul. B. Memukul atau menendang hewan. C. Menyembelih hingga lehernya terputus. D. Menggulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. 9. Cara menyembelih binatang. A. Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. B. Peralatan untuk menyembelih disiapkan. C. Mengasah pisau penyembelihan. D. Menjauhkan hewan yang akan disembelih dari hewan yang lainnya. E. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat. F. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah. G. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. H. Mengucapkan basmalah. 2. Cara menyembelih binatang dalam keadaan gairul maqdur alaih atau tidak dapat disembelih lehernya karena suatu hal. Binatang yang termasuk gairul maqdur alaih adalah binatang buruan yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. B. Kurban. Pengertian kurban. Pengertian kurban dalam syariat yaitu menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dasar hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji.
Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ata wa lam yasnah fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. C. 3. Ketentuan hewan kurban. Jenis hewan kurban yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan hewan yang diternakan untuk diperoleh diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. A. Cukup umur, yaitu 1. Unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun, 2. Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, 3. Kambing berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, 4. Domba berumur 1 tahun dan memasuki 2 tahun. B. Tidak dalam kondisi cacat, yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, dan badannya tidak kurus kering. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha, dan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. B. Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan salat Idul Adha. 5. Sunnah dalam menyembelih hewan kurban. A. Hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. B. Isyaratkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. C. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah. 6. Tata cara menyembelih hewan kurban. A. Hewan kurban yang akan disembelih kurban dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya. B. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mengucapkan itu. C. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan. D. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. E. Penyembelih membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah. 7. Hikmah ibadah kurban. 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. 2. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya maupun yang miskin. 5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiaan sosial. 6. Ikut meningkatkan gizi masyarakat. Akikah. 1. Pengertian akikah. Menurut para ulama, secara bahasa akikah adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahirnya. Sedangkan menurut istilah, akikah adalah menyembelih hewan ternak berkenan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarak sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dasar hukum akikah. Sejarah mencatat bahwa akikah pertama kali dilaksanakan oleh 2 orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan dan Husain. Adapun dalil tentang akikah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Samurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari ke-7 dari kelahirannya. Dan pada hari itu juga hendaklah cukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Yang dimaksud dengan tergadai adalah sebagaimana jaminan yang harus ditembus dengan membayar, maka seakan-akan hukumnya wajib bagi yang mampu. Namun menurut mazhab Syafi'i, akikah hukumnya sunnah muakkad, dan jika dinazarkan maka hukumnya wajib. Untuk akikah anak laki-laki 2 ekor kambing, dan untuk akikah anak perempuan 1 ekor kambing. 3. Ketentuan akikah. A. Umur binatang akikah sama dengan umur binatang kurban, yakni kambing minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. B. Pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin dan tidak boleh dijual walaupun kulitnya. C. Disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu baru dibagikan. C. Disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu baru dibagikan. Atau mengundang saudara atau tetangga datang untuk menyantap daging yang sudah masak. Orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, kecuali akikah karena nazar. D. Waktu penyembelihan disunahkan pada hari ke-7. Jika karena nazar. D. Waktu penyembelihan disunahkan pada hari ke-7. Jika tidak pada hari ke-7 atau 21 hari kelahirannya. Jika tidak memungkinkan, maka dapat dilaksanakan kapan saja. E. Anak laki-laki disunahkan 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. 4. Hal-hal yang disyariatkan terkait akikah. A. Disyariatkan untuk memberi nama anak yang baru lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. B. Mencukur seluruh rambut tanpa tersisa. C. Mentahniknya. 5. Hikmah akikah. A. Merupakan bentuk takarrub dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran anak. B. Menambah kecintaan anak kepada orang tua. C. Mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun keluarga dengan ikut merasa kegembiraan atas kelahiran seorang anak. D. Perlindungan dari setan dapat melindungi anak yang baru lahir. E. Akikah merupakan tembusan hutang anak untuk memberi syafaat bagi orang tuanya kelak pada hari perhitungan. F. Akikah memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara masyarakat, terutama yang kaya dan yang miskin. Makanan. A. Binatang air. Binatang yang hidup di dalam air semuanya halal. B. Binatang yang hidup di air dan di darat. Binatang yang hidup di air dan di darat ada yang halal dan ada yang tidak halal. C. Binatang darat. Binatang yang hidup di darat ada yang halal dan ada yang tidak halal. Perbedaan pendapat ulama seputar kurban dan akikah. Jika waktu akikah dan kurban bertepatan, apakah boleh pelaksanaan sekaligus saja? Artinya, ada satu amalan yang dilakukan dengan 2 niat, yaitu niat berkurban dan niat berakikah. Tentang permasalahan ini, ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan jika waktu kurban bertepatan waktu akikah, cukup melakukan satu jenis sembelihan saja, yaitu akikah. Pendapat ini diyakini oleh mazhab Hambali, mazhab Hanafi, dan beberapa ulama lain. Sedangkan pendapat dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan salah satu riwayat Imam Ahmad menyatakan tidak boleh digabung. Alasannya, karena keduanya punya tujuan yang berbeda dan sebab yang berbeda pula.